Film dibuka pada tahun 1983, yang mana perang saudara pecah di Sudan bagian utara dan selatan, tentang agama dan sumber daya. Desa-desa yang ditinggalkan kemudian dihancurkan oleh tentara pemerintah dan militer. Mereka yang selamat pun akhirnya pergi meninggalkan tempat tinggal mereka. Ribuan anak yatim piatu mulai pergi menyebar ke seluruh Afrika. Mereka pergi kemanapun asalkan mereka selamat. Mereka harus berjalan ribuan mil menuju Ethiopia dan Kenya. Minimnya makanan dan air membuat beberapa dari anak ini meninggal di perjalanan. Bahkan anak-anak yang masih ingin bertahan pun harus survive dengan kondisi yang gak memungkinkan, termasuk minum air kencing sendiri. Cerita ini tentang sekawanan anak yatim piatu, terdiri dari Theo, Mamer, Jeremiah, Paul, dan Abital. Tujuan mereka hanya satu, yaitu mencari tempat aman, supaya mereka tidak ditangkap atau dibunuh oleh tentara. Namun sayang, di suatu pagi, ketika dalam pelarian, Theo yang memeriksa keadaan pun ketahuan sama tentara. Dan untuk menyelamatkan adik-adik dan teman-temannya, dia memilih untuk menyerahkan diri, supaya yang tersisa dari mereka bisa melanjutkan perjalanan. Mereka pun akhirnya terpisah. Mereka harus berjalan ratusan mil, sampai akhirnya mereka tiba di kamp pengungsian yang ada di Kenya. Cerita pun maju 13 tahun kemudian, di mana mereka tumbuh besar di kamp pengungsian. Di kamp ini, mereka dijanjikan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beberapa dari mereka akan dipilih secara bergiliran untuk dipindahkan ke Amerika Serikat. Singkat cerita, daftar nama yang akan diberangkatkan pun diumumkan. Mamer pun memeriksa daftar itu. Apakah ada nama mereka di sana? Kemudian Mamer pun menyampaikan kepada teman-temannya bahwa nama mereka semua terdaftar dan mereka pun akan diberangkatkan ke kota Kansas, Amerika Serikat. Our names are on that list. Because it is Kansas City. Mereka yang dipilih kemudian diberikan pembekalan sebelum diberangkatkan. Mereka diajari bagaimana menghadapi 4 musim di Amerika dan bagaimana mendapatkan pendidikan serta pekerjaan. Penting buat mereka untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka harus mengganti biaya keberangkatan mereka kepada pemerintah Amerika. Jacob, Will I cycle where I'm going? where are you going? Some water. It's called ice. As all of you know, Hari keberangkatan mereka pun tiba. Mamer, Jeremiah, Paul, dan Abital berangkat dengan pesawat terbang menuju Kansas, Amerika. Mereka pun memakan makanan yang disajikan di pesawat. Untuk pertama kalinya, setelah belasan tahun hanya makan nasi putih tanpa lauk, kini mereka makan makanan yang enak. Sesampainya di bandara, mereka langsung dikumpulkan berdasarkan tujuan mereka. Tapi sayangnya, Abital yang tadinya akan pergi ke Kansas harus berpisah dengan Mamer abangnya. Karena pengungsi perempuan harus ditempatkan bersama keluarga yang mengurusnya. Dan karena di Kansas tidak ada keluarga yang mau menampungnya. Kemudian Abital dikirimkan ke Boston. Dengan berat hati, mereka berpisah. Tersisalah Mamer, Jeremiah, dan Paul. Mereka dijuluki sebagai The Lost Boys Sudan. Dan film ini adalah kisah tentang cerita mereka. Be together again. How could you let that happen? Sesampainya di Kansas, mereka dijemput oleh seorang perempuan bernama Carrie. Dia adalah orang yang akan membantu mereka mencari pekerjaan di Kansas. Sesampainya di rumah mereka akan tinggal, mereka bertemu dengan perempuan bernama Pamela. Mereka pun mendapatkan house tour. Mereka diperkenalkan dengan dapur, kamar tidur, dan kamar mandi. Tapi karena mereka memang terbiasa tidur berkumpul dan bersama-sama, mereka pun memindahkan kasur mereka dan tidur di ruang depan. Pada malam pertama, Carrie berjanji akan menghubung mereka pada keesokan paginya. Maksud Carrie akan menelepon mereka, tapi mereka tidak mengangkatnya. Karena mereka tidak tahu cara menggunakan telepon, mereka malah menunggu di depan jendela, menunggu panggilan Carrie. There must be an alarm. Karena telepon mereka tidak diangkat, Carrie pun menyusul mereka.
dan membawa mereka ke sebuah restoran untuk mencari pekerjaan. Namun karena mereka tidak memiliki pengalaman, di restoran ini pun mereka nggak mendapatkan pekerjaan. Mereka ditolak. Hampir putus asa, Carrie mencoba membawa mereka ke seorang teman bernama Zack. Zack adalah orang yang punya agensi pekerjaan. Kurang lebih tugasnya mirip dengan Carrie. Dari Zack mereka bertiga diajarkan bagaimana cara meyakinkan calon bos mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan. That's it. Potential employers want to see you smile. Now, are any of you good with your hands? Keesokan paginya, Mamer dan Jeremiah ditempatkan di sebuah market. Mereka sangat sedih ketika mereka mengetahui ada produk makanan untuk anjing, dan juga ketika mereka disuruh membuang 2 trol makanan ke tempat sampah karena hampir kadaluarsa. Bagaimana tidak ironi, di Amerika anjing pun ada makanan khususnya, dan mereka harus membuang makanan ke tempat sampah. Sangat jauh beda ketika mereka berada di Afrika. Bahkan untuk minum aja harus langsung dari tanah. Food for dogs? Roll them down right here. Sementara itu, Paul ditempatkan di pabrik keran air, di mana di sana Paul diajari untuk merakit dan mengemas produk-produknya. Beberapa hari hidup di Amerika, mereka mulai mencoba beradaptasi dengan makanannya ataupun dengan cara hidupnya. Suatu hari, dengan berbekalkan peta, Mamer memberanikan diri pergi ke rumah Carrie. Dia membawa sekantong buah untuk berterima kasih kepada Carrie karena udah dibantu dalam mencari pekerjaan. Ketika sampai, Mamer langsung masuk karena pintu rumah Carrie yang gak dikunci. Melihat rumah Carrie yang berantakan, Mamer pun langsung berinisiatif mengutip sampah-sampah yang ada di sana. Sampai akhirnya, Carrie datang membawa tongkat bisbol karena mengira Mamer adalah pencuri. Carrie pun berterima kasih sama Mamer yang udah bawakan buah untuknya dan langsung menyuruh Mamer untuk pergi dari rumahnya. Because of you, my brothers and... Even know where I lived. Pada malam hari, Carrie mencoba untuk mencari tahu lebih jauh apa yang udah dilalui sama pengungsi dari Sudan. Dia pun membaca artikel di internet dan berita terbarunya setelah kejadian 9/11 di mana gedung WTC hancur diserang teroris. Amerika menghentikan program penampungan untuk para pengungsi, dan mereka adalah pengungsi yang beruntung yang bisa datang ke Amerika. Sedangkan pengungsi yang masih berada di tempat penampungan di Kenya akan terjebak di sana sampai waktu yang gak ditentukan. Karena belum bisa bersatu dengan Abital, mereka sering berkomunikasi lewat telepon. Dan untuk mendukung biaya pendidikannya, Mamer harus bekerja tambah untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Sementara itu, di tempat kerjanya Paul, dia mulai mendapatkan teman Amerikanya dan juga kebiasaan pemuda di sana yang suka mengkonsumsi ganja lintingan. Paul pun dipengaruhi untuk mengkonsumsi barang haram tersebut. Paul pun mulai masuk ke lingkungan pertemanan yang salah. Take it easy. So, when you're on the line, you... Di supermarket, ketika Jeremiah membuang 1 trol makanan yang hampir kadaluarsa, dia bertemu dengan gelandangan yang akan mengambil makanan di tempat sampah. Jeremiah pun mencegahnya dan memberikan makanan yang ada di trol karena kondisinya yang lebih segar. Karena hal tersebut, dia pun ditegur sama atasannya. Menurut Jeremiah, daripada makanan tersebut mubazir, bukankah lebih baik memberikannya kepada yang lebih membutuhkannya? Tapi dia malah dimarahi. Jeremiah pun memilih untuk berhenti dari pekerjaannya dan mulai mencari pekerjaan yang lain. Hey, you! I'm sorry. Thank you. It is a sin not to give to those in need. Me. Karena hal tersebut, dia dipanggil Carrie dan diminta untuk menjelaskan yang terjadi. Jeremiah pun bilang dia nggak bisa bekerja di tempat seperti itu. Carrie pun menasehatinya. Di Amerika itu ada yang namanya bos. Karena terkadang mereka memang ngeselin, tapi harus terbiasa dengan itu, kata Carrie. Sementara itu, kehidupan harus tetap berjalan. Mamer mendapatkan kesempatan untuk sekolah terlebih dahulu. Karena udah membiayai 3 orang sekaligus, sangat tidak mungkin untuk mereka. Later in the book, the lies change. Change because Hawk changes. Yes, keep going.
Paul masih kerja di pabrik keran air dan masih mengkonsumsi ganja pemberian temannya. Kondisi Paul lama-kelamaan berubah dan membuat Mamer ataupun Jeremiah khawatir tentangnya. Bahkan mereka nggak jarang berdebat ketika di rumah. Kondisi Paul yang berubah pun sampai kepada Carrie. Untuk mengetahui hal itu, Carrie mendatangi rumah mereka. Di sanalah Carrie mendapatkan cerita dari Mamer bahwa Paul kadang pulang telat, bahkan pernah sampai nggak pulang. Mamer juga bercerita kepada Carrie tentang Abital yang terpisah dari mereka karena nggak ada keluarga yang mau menampung Abital di Kansas. Malam itu, Paul mencoba menelepon Abital lewat telepon umum, tapi karena nggak tahu alamat Abital, operator pun memutuskan teleponnya. Kesal dengan itu, Paul memukul telepon umum yang menyebabkan dia ditangkap polisi. Halo. Carrie, Mamer, dan Jeremiah pun menjemput Paul. Di perjalanan, Mamer kesal dengan Paul karena udah menyia-nyiakan kesempatan yang berharga. Banyak saudara-saudara mereka di Sudan yang ingin ke Amerika, tapi mereka belum mendapatkan kesempatan seperti mereka. Paul pun gak terima dan mengemukakan kesalahannya terhadap Mamer. Menurut Paul, ketika mereka masih kecil, harusnya bukan Theo yang ditangkap tentara, tapi Mamer. Mereka berdua pun lalu bertengkar, sampai akhirnya dipisahkan sama Jeremiah. Mamer pun berjalan kaki menuju rumah Jack. Di sana Mamer curhat tentang apa yang terjadi di masa lalu, tentang bagaimana Theo menyelamatkan mereka, sehingga mereka nggak ditangkap oleh tentara. Jack pun mencoba untuk menenangkan Mamer dengan menceritakan pengalamannya ketika bergabung dengan Angkatan Darat, bahwa sangat wajar ketika saat genting keputusan harus diambil dan Theo udah memilih untuk menyelamatkan mereka. Jack pun menyuruh Mamer untuk tetap melanjutkan hidup, dan pada malam itu Mamer pun menginap di sana. The sounds of guns and the crying of children. That's to make choices no one should have to make. Keesokan paginya, Jeremiah dan Paul menyusul Mamer. Paul meminta maaf kepada Mamer dan akhirnya mereka pun berbaikan. Suatu hari, Carrie mencoba membantu mereka, membantu supaya Abital bisa berkumpul lagi dengan mereka di Kansas. Carrie pun mencoba pergi ke sebuah lembaga yang mengurus hal tersebut. Namun sayang, permintaan itu tetap nggak bisa dikabulkan dan Carrie mesti tetap mencari keluarga yang mau menampung Abital di Kansas. Di lain hari, Carrie pun memanggil Pamela dan meminta bantu supaya rumahnya bisa dinilai layak untuk menjadi tempat tinggal Abital. Carrie pun berniat untuk menjadi orang yang menjamin Abital di Kansas. Mereka pun mulai membersihkan rumah yang sangat berantakan itu dan menyediakan kamar untuk Abital. I think you can get approval. What's wrong with the rest of the house? If you can get the whole house presentable and not just this room, yeah. Pada hari Natal, Pamela dan Carrie membuat kejutan untuk mereka bertiga. Carrie yang baru datang menyuruh Mamer untuk mengambil barang yang masih tertinggal di teras. Ketika dia pergi keluar, Mamer pun kaget ada Abital di sana. Mereka pun sangat senang sampai Paul memeluk Carrie. Abital mulai saat itu tinggal bersama Carrie. Untungnya Carrie adalah orang baik dan tulus yang mau membantu Abital. Abital! I like this Christmas! Suatu hari, Abital menceritakan kepada Mamer kalau dia mendapatkan surat dari Kenya. Surat yang diduga datang dari Theo. Karena Theo mengecek daftar nama mereka yang dikirim ke Kansas. Mereka pun berharap surat itu benar-benar dari Theo dan dia masih hidup. Surat itu pun dibawa ke pihak berwenang. Carrie dan Zack berharap Theo bisa didatangkan ke Amerika. Namun menurut bapak ini, hal itu sangat mustahil untuk dilakukan semenjak kejadian meledaknya gedung WTC. Tapi menurut bapak ini, ada satu hal yang bisa dilakukan. Mamer harus mengunjungi kedutaan di Kenya, menceritakan kisah tentang Theo, dan kalau Mamer beruntung, kedutaan akan memberikan visa kepada Theo. Amerika akan memberikan suaka, dan Theo bisa masuk ke Amerika lewat jalur diplomatik. Has his family here. Faith-based charities is ready to step in. All flights from the Kakuma refugee camp have been stopped since 9/11. You see if you can get a country in good standing with the US. Kemudian Mamer pun memulai perjalanannya menuju Kenya. Pertama-tama, dia harus memastikan bahwa yang mengirim surat itu adalah benar-benar saudaranya Theo. Sesampainya di Kenya, Mamer masuk ke kamp pengungsian untuk mencari Theo. Karena menurut bagian informasi, nama Theo tidak terdaftar di sana.
Mamer pun disarankan untuk mencari langsung ke kamp pengungsian. Namun mencari satu orang di tengah-tengah ratusan ribu pengungsi pasti sangat susah. Yang pertama, mereka semua berkulit hitam. Dan yang kedua, Mamer terakhir kalinya bertemu dengan Theo adalah ketika mereka masih kecil. Jadi Mamer nggak tahu wajah Theo saat itu seperti apa. Di tengah-tengah keputusannya, Mamer pun akhirnya bertemu dengan Theo. Kebiasaan bermain mereka waktu kecil lah yang membuat Mamer yakin kalau yang dipeluknya adalah saudaranya yang terpisah. Tugas pertama mereka pun selesai. Saatnya melanjutkan tugas kedua, yaitu pergi ke kedutaan yang berada di Kenya. Tapi sayang, pihak kedutaan gak bisa membantu Mamer. Pulang dari sana, Mamer berbohong kepada Theo kalau dia udah mengurus semua surat-suratnya dan besok mereka bisa berangkat. Ketika mengantri untuk berangkat, barulah Mamer berbohong pada Theo kalau sebenarnya dia gagal untuk menyiapkan berkas untuk Theo. Mamer menyuruh Theo untuk tetap berangkat menggunakan identitas sebagai Mamer. Hal ini dilakukan Mamer karena udah balas budi kepada saudaranya yang udah memberikannya hidup. Mamer memilih untuk memberikan hidup yang layak kepada saudaranya dan dia memilih untuk bekerja di kamp pengungsian sebagai dokter. Mamer pun mengabari hal ini pada Carrie, sebuah keputusan yang sangat disayangkan, tapi Mamer nggak punya pilihan. Mamer rela melupakan mimpi Amerikanya dengan memberikan kesempatan itu pada saudaranya Theo untuk berkumpul lagi bersama Jeremiah, Abital, dan Paul. Sedangkan Mamer tetap berada di sana untuk menjadi dokter dengan membantu para pengungsi. Untungnya di tahun 2000, ribuan orang dari pengungsi tersebut diterbangkan ke Amerika Serikat dan hampir semuanya menjadi warga negara Amerika. Banyak dari mereka yang akhirnya bisa sekolah tinggi dan lulus. Ada yang menjadi guru, pekerja sosial, insinyur, dan beberapa bergabung di militer. Dan film pun berakhir.